Bagi Wu Chen, dia memiliki kepercayaan 100%. Karena dia mengatakan tidak mendapatkan apapun sebelumnya, dia pasti tidak mendapatkan apapun. Karena dia juga sama, dia tidak mendapatkan apapun, jadi dia mempercayainya. Kamu curiga aku mengambil harta karun itu di sini? Wu Chen berkata dengan ringan, di matanya, tidak terlihat sedikit pun rasa takut. Li Feng berkata, kamu adalah orang pertama di sini. Tidakkah kamu seharusnya meragukannya? Wu Chen mengerutkan kening dan mengangguk, memang, itu seharusnya diragukan. Pada saat ini, ekspresi orang-orang agak aneh, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Wu Chen. Benarkah harta karun di dalamnya diambil olehnya? Tetapi apakah kamu yakin ada harta karun di sini? Terlebih lagi, apakah aku benar-benar telah mengambil harta karun di sini? Li memejamkan matanya dan berkata, apakah kamu mendapatkan harta karun itu? Buka cincin penyimpananmu dan kamu akan mengetahuinya dalam sekejap. Mendengar ini, raut wajah Yue Qingzu berubah. Cincin penyimpanan adalah milik pribadi seseorang. Tidak seorang pun berhak memeriksanya kecuali dirinya sendiri. Li Feng tidak memperhatikan Wu Chen. Wu Chen mencibir dan berkata, Li Feng, apakah menurutmu aku akan membuka cincin penyimpanan itu untuk kamu periksa? Seperti yang dipikirkan Yue Qingzu, cincin penyimpanan adalah milik pribadinya. Tidak seorang pun kecuali dia yang dapat memeriksanya, jika tidak, itu melanggar haknya. Kamu akan setuju, kata Li Feng. Kata-kata itu jatuh, momentum yang kuat, dari tubuhnya pecah, momentum ini, sangat besar, seperti gelombang yang kasar. Hua Longjing adalah kekuatan surga kedua. Raut wajah Yue Qingzu banyak berubah. Tanpa diduga, pencapaian Li Feng begitu kuat sehingga dia mencapai tingkat kedua Hua Longjing. Untuk kekuatan Wu Chen, dia sangat jelas. Tidak masalah untuk berurusan dengan generasi yang lebih tua. Suatu kali, sebelum itu, dia membunuh seorang pria kuat di Hua Longjing. Namun, Li Feng di depannya bukanlah orang dari generasi yang lebih tua, melainkan orang yang berbakat dan kuat dari generasi yang lebih muda. Dengan kekuatannya, kekuatan Wu Chen saat ini mungkin tidak akan menang. Sebelumnya, pada pertemuan pertukaran Taiyi Xianyu, Wu Chen bertarung dengan Dugu Wudi, murid sejati pertama Taiyi, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Adapun Li Feng, dari sudut pandang kultivasi, dia lebih tinggi dari Dugu Wudi. Secara alami, kekuatan pihak lain lebih kuat dari Dugu Wudi. Hua Longjing adalah kekuatan surga kedua. Wu Chen mengerutkan kening. Napas dan prestasi Li Feng jauh lebih kuat daripada Dugu Wudi, dan kekuatannya seharusnya lebih tinggi dari yang terakhir. Namun, dia tidak takut. Dia bahkan bertarung melawan yang kuat dalam legenda, apalagi Li Feng. Sekarang, apakah Anda ingin membuka cincin penyimpanan? Tubuh Li Feng penuh dengan momentum yang kuat dan kekuatan yang dahsyat. Ia melesat keluar darinya, seperti dewa yang mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Ia memiliki kekuatan besar di antara tangan dan kakinya. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, maaf, tapi aku tetap tidak mau. Li Feng menatap Wu Chen dan berkata, sebentar lagi, kau akan mengubah caramu. Anak laki-laki ini keras kepala dan tidak mau membuka cincin penyimpanan, yang membuktikan bahwa pasti ada hantu di dalam dirinya. Karena ia tidak ingin memakan roti panggang dan ingin minum anggur hukuman, ia tidak sopan. Seketika, Dantian berbalik keluar dengan momentum yang kuat, membentuk tekanan yang kuat, seperti gelombang yang kasar, yang menyapu dan bergegas menuju Wu Chen. Namun, dalam menghadapi momentumnya, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Ia menoleh ke bulan dan berkata kepada bambu, kau harus memisahkan diri dan jangan melukai dirimu sendiri. Yue Qingzu mengangguk dan berjalan perlahan, tetapi ia tidak jauh darinya. Ia sangat yakin dengan kekuatan Wu Chen. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia tidak dapat menolongnya jika dia tetap tinggal. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen meledak, cahaya keemasan yang terang, keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan segera membentuk Raja Peri yang sangat besar, berdiri di ruang ini. Melihat Raja Peri yang sangat besar ini, wajah semua orang berubah. Tanpa diduga, Wu Chen melakukan aksi yang mengerikan. Raja Peri yang sangat besar, berdiri di bumi, kekuatan yang sangat besar, melonjak keluar, membuat ruang bergetar, terus-menerus bergetar, momentum yang kuat, kekuatan yang kuat, tidak dapat dihancurkan.
Li Feng mengerutkan kening. Ketika dia bergegas ke Wu Chen, dia diblokir oleh benda di luarnya. Itu tidak banyak memengaruhinya. Namun, siapa Li Feng? Dia adalah orang kuat di Hualong. Dia termasuk di antara bakat kelas 1. Trik macam apa yang tidak bisa dia lakukan? Apakah kamu pikir dengan benda milikmu ini, kamu dapat menahan kekuatanku? Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Kata-kata itu jatuh, kekuatan yang lebih kuat, meletus darinya, momentum yang melonjak, seperti gelombang, menyapu keluar, menuju Wu Chen berguling menjauh, serangannya sangat ganas. Wajah Wu Chen tenggelam. Sebelumnya, dia telah menguji kekuatan Hualongjing Yi Hongtian dan Hualongjing Er Kongtian. Itu tidak masalah. Adapun Hualongjing Triplet, jika itu adalah wabah super, itu hanya masalah mencoba menahannya. Namun, begitu melampaui Hualongjing Triplet, mencapai Hualongjing Quadruple atau bahkan level yang lebih kuat, Raja Peri tidak akan mampu menahannya. Itu akan retak. Mengenai kekuatan Li Feng, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Oleh karena itu, apakah Raja Abadi dapat menahan kekuatan pihak lain masih belum diketahui. Begitu momentum Li Feng keluar, itu melonjak dan energi yang mengerikan meletus, dia bergegas menemui Raja Peri Wu Chen dan ingin menghancurkannya. Pada saat itu, Raja Abadi bergetar hebat, dan terus bergetar. Energi besar, yang bekerja padanya, ingin menghancurkannya. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak dengan kekuatan yang kuat, membawa kekuatan teror dan menuangkannya ke dalam Raja Abadi, mendorong kekuatan Raja Abadi ke keadaan terkuat. Pada saat itu, cahaya keemasan pada Raja Peri melonjak, cemerlang dan menyilaukan. Keagungan besar keluar darinya, seperti Raja Peri sejati datang ke dunia, dengan keagungan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Chen, bertanya-tanya apakah dia bisa menahan kekuatan Li Feng pada akhirnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Li Feng benar-benar sangat kuat. Bahkan jika Wu Chen mendesak Raja Abadi yang sangat kuat ke keadaan kekuatan ekstrim, dia masih terguncang oleh energi yang kuat ini. Tampaknya dia tidak tahan. Pegang aku. Dan Tian Wu Chen melonjak, dan energi yang kuat melonjak keluar, mengalir ke Raja Abadi. Cahaya keemasan Raja Abadi bersinar, dan kekuatan super meledak. Cahaya keemasan yang cemerlang, membawa kekuatan yang kuat dan ekstrim, langsung menyerbu keluar, menyapu, dan menahan momentum Li Feng sampai mati. Melihat ini, hati Yue Qingzu penuh dengan kekhawatiran, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar pelan. Anak baik, aku bisa menahan kekuatanku. Li Feng sangat terkejut. Meskipun kekuatan yang dia gerakkan belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup. Dalam konteks Hualong, harus dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menahannya. Namun, Wu Chen telah mematahkan kognisinya dan memblokir kekuatannya dengan paksa. Namun, siapakah Li Feng? Semakin kuat kekuatan Wu Chen, semakin ia dapat membangkitkan minatnya. Jika kekuatan Wu Chen tidak bagus, ia akan kewalahan oleh momentumnya 3 atau 2 kali. Kemudian, ia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Demi pemborosan, ia tidak perlu meninggalkan apapun. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat kau tahan untukku. Li Feng meledak dan medan merah melonjak. Momentum yang kuat itu naik ke langit. Energi super itu meledak dan menyapu bersih. Itu membuat Wu Chen kewalahan. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang tidak terkejut. Mereka menatap Li Feng dengan kaget dan merasakan momentum yang kuat ini. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa mereka adalah yang paling kuat di bintang dan bahkan yang paling kuat di Hualong. Wu Chen ini benar-benar sekuat itu. Liu Junyang diam-diam mengepalkan tinjunya. Matanya menatap Wu Chen. Awalnya, ia ingin mencari kesempatan di masa depan. Ia akan pergi menemui Wu Chen sebentar dan mengalahkannya untuk menghapus penghinaan yang telah ia kalahkan. Tetapi sekarang, tampaknya tidak perlu. Kekuatan Wu Chen jauh lebih besar darinya. Dia akan bertarung dengannya lagi. Itu hanya mencari pelecehan dirinya sendiri. Klik. Dengan peningkatan kekuatan Li Feng, Raja Abadi Wu Chen, juga terus bergetar, lebih ganas, kekuatan yang mengerikan, yang bekerja pada Raja Abadi, saat ini, Raja Abadi, telah menjadi sempoyongan, yang jelas mencapai batasnya. Pegangi untukku. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan tubuhnya melonjak. Momentum yang kuat keluar darinya dan mengalir ke Raja Abadi. Dia mencoba mempertahankan kekuatan Raja Abadi,
sehingga Raja Abadi tidak akan retak. Di sisi lain, wajah Li Feng tampak muram. Sekarang, dia telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dia memiliki momentum yang kuat dan meledak tanpa henti, menyerbu langsung ke Wu Chen, seperti badai. Namun, yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa bahkan dalam kondisi saat ini, dia masih Raja Abadi yang tidak dapat menghancurkan Wu Chen. Kekuatan anak laki-laki ini terlalu mengerikan. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Melalui ujian Raja Abadi, dia secara kasar dapat memahami kekuatan Li Feng. Orang kuat 3 surga umum dari Hualongjing bukanlah lawannya, tetapi begitu dia mencapai 4 surga Hualongjing, Li Feng tidak dapat menghadapinya. Terlalu berisik. Saat itu, tiba-tiba, sebuah suara keluar dari ruang angkasa. Kami semua terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka dari Wu Chen dan Li Feng, melihat sekeliling dan mencari sumber suara. Namun, mereka bingung, karena tidak ada setengah sosok di ruang sekitarnya. Karena tidak ada seorang pun, dari mana suara itu berasal. Apakah kau ingin mati jika mengganggu tidur Ben Long dengan berteriak? Suara itu keluar lagi. Bersamaan dengan suara ini, ada kilatan cahaya. Kilatan itu terbelah dan meledak ke langit, bergegas menuju konfrontasi antara Li Feng dan Wu Chen. Tidak bagus. Melihat kilatan ini, wajah Wu Chen dan Li Feng berubah drastis. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Seketika, Li Feng menarik kekuatannya dan mendesaknya untuk melawan kilatan itu. Namun, kekuatan kilatan ini begitu kuat sehingga jauh di luar imajinasinya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Setelah kilatan, kekuatan yang mengerikan meletus, dan serangannya hancur dalam sekejap. Kemudian, kilatan itu menghantam, bercampur dengan kekuatan yang luar biasa, dan bergegas ke arahnya. Ah! Li Feng menjerit dan langsung terkena kilatan itu. Sosok itu terbang mundur dan memuntahkan darah di mulutnya. Dia terluka parah. Pada saat yang sama, Wu Chen juga diserang oleh kilatan itu. Kilatan itu jatuh, membawa kekuatan yang kuat dan ekstrim, dan bergegas turun menuju Raja Perinya tanpa ampun. Buruk, Wu Chen tak kuasa menahan perubahan raut wajahnya. Dari kilatan ini, ia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat dan jauh melampaui imajinasinya. Prasasti Zenmo, Wu Chen tahu bahwa ia tak dapat menahan kilatan kekuatan ini. Jadi, tanpa berkata apa-apa, ia segera mendesak kekuatan Prasasti Zenmo untuk menahan kekuatan dahsyat ini dengan bantuan Prasasti Zenmo. Boom! Kilatan itu jatuh, kekuatannya sangat mengerikan, kekuatannya mengejutkan, amarahnya mengalir deras, menghancurkan segalanya di dunia. Raja Abadi Wu Chen, di bawah serangan kekuatan ini, juga tidak mampu menahannya. Dia langsung hancur, berubah menjadi potongan-potongan, dan bergegas ke segala arah. Setelah itu, kilatan cahaya, membawa kekuatan yang paling kuat, bergegas turun ke tubuh Wu Chen lagi. Wajah Wu Chen berubah sangat. Kekuatan kilatan itu terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Dia tidak bisa memanggil prasasti Zenmo. Ah! Wu Chen berteriak. Dia langsung terkena kekuatan ini. Sosoknya juga terguncang dan terbang keluar. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan sangat menderita. Wu Chen, melihat Wu Chen terluka dan terguncang, wajah Yue Qingzu berubah sangat. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas ke sisi Wu Chen dan membantunya berdiri. Wu Chen, ada apa denganmu? Memeluk Wu Chen, menatap wajahnya yang pucat berdarah, hati Yue Qingzu penuh dengan kekhawatiran. Neneknya, hati Wu Chen tidak jelas. Apa kilatan itu? Kekuatannya sangat mengerikan. Dia ingin memanggil prasasti Zenmo untuk melawan kekuatan dahsyat ini. Namun, sebelum dia bisa memanggil prasasti Zenmo, dia akan menyerangnya. Wu Chen segera mengambil pil dari cincin penyimpanan, menggigitnya, dan menelannya. Pil itu akan meleleh di pintu masuk, dan kekuatan yang menggelinding akan mengalir ke ladang pil untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kekuatan fisiknya sangat tinggi, dan stamina yang diciptakan oleh formula tubuh emas abadi bukanlah reputasi yang salah. Oleh karena itu, cedera ini tidak fatal baginya. Biarkan aku menyembuhkanmu. Yue Qingzu tidak memiliki keterampilan medis apapun, jadi dia memilih untuk memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Wu Chen untuk membantunya menekan luka dalam.
Wu Chen juga tidak menolak apapun. Sekarang, mereka berada di ruang yang tidak diketahui. Keberadaan kuat yang tidak mereka ketahui sedang bangun dari tidur nyenyak. Kekuatan semacam itu sangat kuat. Dia harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin, dan membiarkan dirinya berada dalam kondisi puncak, untuk menghadapi keberadaan mengerikan yang akan datang. Naga, apakah itu Yinglong? Wu Chen ingat bahwa tadi orang ini menyebut dirinya Benlong. Secara umum, ini adalah nama keluarga naga. Sebelumnya, mereka menemukan gambar Yinglong di sini. Jadi dia menebak bahwa misteri yang tersembunyi itu mungkin adalah Yinglong. Segera, Wu Chen mengalihkan pandangannya ke pilar yang berdiri di tengah, tetapi pupil matanya mengecil. Dia melihat bahwa gambar naga di pilar itu tiba-tiba menjadi hidup. Sayap, sisik, keran, dan cakarnya menjadi jelas, seolah-olah mereka harus dipisahkan dari pilar. Itu benar-benar Yinglong. Melihat ini, Wu Chen masih tidak mengerti, sebelum dia menebak, tanpa diragukan lagi itu akurat, ini benar-benar Yinglong. Jelas, bukan hanya dia yang menemukan Yinglong. Mata semua orang melihat pilar itu. Mata mereka secara bertahap menjadi semakin bermartabat. Mereka memiliki firasat. Gambar naga di pilar ini mungkin bukan hanya sebuah gambar. Itu mungkin benar-benar seekor naga. Dasar iblis kecil, kamu begitu berani sehingga kamu berani datang kepadaku dan mengganggu istirahat Benlong. Di bawah perhatian publik, mulut naga berbentuk naga itu terbuka, mulutnya mengeluarkan kata-kata manusia, suaranya keras, dan menyebar ke seluruh ruang. Melihat ini, semua orang merasa takut dan buru-buru mundur. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa apa yang awalnya dianggap sebagai gambar naga di pilar itu benar-benar seekor naga, dan naga itu masih hidup. Mereka baru saja bangun dari tidur lelap. Apakah ini Yinglong? Yue Qingzu melihat gambar naga di pilar, dan dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluarga naga. Sebelumnya, dia hanya mendengar semua jenis legenda tentang keluarga naga. Dia tahu bahwa ada makhluk hidup yang sangat kuat di antara langit dan bumi. Makhluk ini sangat kuat sehingga jauh melampaui imajinasi. Di antara 10.000 keluarga di alam semesta, ia juga berada di tingkat atas. Ia dapat berkomunikasi dengan sangat sedikit yang harus dilawan. Saat memikirkan kejadian sebelumnya, Yue Qingzu masih ketakutan. Yinglong tidak tahu seberapa kuatnya dia atau apakah dia musuh atau teman. Namun, itu tidak terlihat seperti jenis yang baik. Jadi dia punya pikiran. Wu Chen, ayo kita pergi dari sini dulu. Sepertinya tidak akan ada harta karun di sini. Wu Chen menatapnya, mengerutkan kening, dan Yue Qingzu berkata itu benar. Di ruang ini, kecuali pilar ini dan Yinglong, tidak ada hal lain yang bisa dilihat sama sekali, yang membuatnya kecewa. Kau tahu, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk merebut kunci dan datang ke sini hanya untuk menemukan harta karun. Sekarang, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan, tetapi mereka bertemu satu sama lain. Setelah Yinglong ini, aku hampir kehilangan nyawaku tadi. Lebih baik pergi lebih awal di tempat seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa keluar? Ini adalah masalah yang sangat penting. Ketika mereka masuk, mereka dikirim oleh kekuatan misterius. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Tetapi ruang ini tampaknya tertutup. Bagaimana cara keluar adalah masalah. Mendengar ucapan itu, Yue Qingzu melihat sekeliling, tiba-tiba Yan turun, mereka bahkan tidak begitu jelas bagaimana cara datang ke sini, apalagi keluar, lebih tidak jelas. Wu Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap pilar dan Yinglong. Lihat situasi ini. Kekuatan macam apa yang seharusnya memenjarakan Yinglong di pilar? Jika tidak, pihak lain akan tampak sebagai orang yang sebenarnya, bukan seperti sekarang. Namun, tidak jelas apakah ini masalahnya. Kau menerobos masuk ke sini dan membangunkanku dari tidur lelapku. Pasti untuk berburu harta karun. Mendengar itu, orang-orang menatapku dan aku menatapmu, tetapi mereka tidak berbicara. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari harta karun. Kalau tidak, mereka datang ke sini dengan membawa banyak makanan. Karena kau mencari harta karun, kau harus melakukan semuanya sesuai aturanku. Kata-kata itu jatuh, raungan dari naga, kekuatan yang dahsyat, pecah dari pilar, lapisan gelombang suara, bergelombang tanpa henti, di seluruh ruang, energi yang melonjak, menyebar ke segala arah. Mundur. Keberanian semua orang adalah untuk mundur.
Kekuatan Yinglong sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Jika dia memukul mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh melonjak, mendesak kekuatan yang kuat, untuk melawan energi ini, tidak ingin menjadi kekuatan untuk volume ini. Namun, bagaimana kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan Yinglong? Kekuatan mengerikan itu memancar dengan cepat dan menguasai mereka semua. Tempat apa ini? Wu Chen mendongak dan mendapati bahwa ruang di depannya telah berubah. Dia kembali ke dunia putih. Tidak ada apapun di ruang yang luas itu. Bahkan orang-orang seperti Bambu Yuexing telah menghilang. Bulannya cerah, bulannya cerah. Wu Chen segera berteriak dan melihat sekeliling untuk mencari jejak Bambu Yuexing dan yang lainnya. Namun, ruang di depannya, kecuali hamparan putih yang luas, sudah tidak ada lagi. Adapun Bambu Yuexing, dia sama sekali tidak dapat melihat mereka dan tidak tahu kemana mereka pergi. Ada apa, Bung? Kemana saja kau? Wu Chen bergumam, bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Fatal. Tiba-tiba, dua kata ini muncul di benak Wu Chen. Dia terkejut dan bereaksi. Mungkin, dia sekarang berada dalam fantasi tertentu. Benarkah semua orang sama saja, dan telah memasuki ilusi? Wu Chen melihat sekeliling dan berpikir bahwa kemungkinan ini sangat besar. Mungkin, orang lain, seperti dia, telah memasuki alam mimpi. Apa yang bisa kulakukan? Fatamorgana adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Dalam Fatamorgana, ada berbagai macam situasi, dan berbagai macam hal mungkin ada. Menghadapi Fatamorgana, ada banyak cara untuk menghadapinya. Jika Anda memilih cara yang benar, Anda dapat dengan cepat menghancurkan Fatamorgana. Jika cara yang salah, itu akan sangat merepotkan, dan Anda akan terjebak untuk waktu yang lama, atau bahkan seumur hidup, yang sangat mungkin terjadi. Saya tidak tahu apakah perubahan 9 naga akan berpengaruh. Wu Chen telah menemukan sebuah metode. Yang dia temui sebelumnya adalah Yinglong. Yinglong termasuk dalam kebangsaan naga, dan kekuatannya juga merupakan kekuatan kebangsaan naga. 9 perubahan Shenlong memiliki efek yang sangat baik pada kekuatan kebangsaan naga. Mungkin, 9 perubahan Shenlong dapat menahan ilusi yang dibuat oleh Yinglong. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengubah naga menjadi 9 perubahan. Tiba-tiba, energi aneh keluar darinya dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan yang unik untuk melindunginya. Seketika, Wu Chen menyadari bahwa napas di sekitarnya seakan terpisah olehnya. Ia berputar mengelilinginya dan ingin menenggelamkannya lagi, tetapi ia tidak dapat menenggelamkannya. Berhasil. Menyadari situasi ini, Wu Chen sangat gembira. Keterampilan 9 perubahan naga benar-benar ajaib. Itu juga dapat berpengaruh pada ilusi. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa itu karena ilusi semacam ini dibuat oleh Yinglong, dan Yinglong adalah keluarga naga. Semua kekuatan adalah milik kekuatan keluarga naga, dan 9 perubahan naga dewa akan berpengaruh. Jika kita berubah menjadi hal lain, kekuatan lain, 9 perubahan naga dewa tidak akan berpengaruh. Karena merasa puas, tiba-tiba, aliran udara di sekitarnya, meningkatkan kekuatan, menyerbu ke arahnya, membungkus seluruh tubuhnya, untuk menenggelamkannya lagi. Wu Chen segera menanggapi, tidak mengatakan apa-apa, menjalankan Shenlong Jiubian. Pada saat itu, kecepatan Shenlong Jiubian berlipat ganda, dan energi yang lebih kuat mengalir keluar darinya untuk menahan aliran udara di sekitarnya, mencegah serangan aliran udara di sekitarnya, dan mencegah dirinya tenggelam. Wow, melihat tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan Wu Chen, aliran udara di sekitarnya tampaknya marah, kecepatan larinya tiba-tiba berlipat ganda, serbuan cepat, kekuatan yang kuat, keluar, dampak gila pada Wu Chen, ingin menghancurkan kekuatan pertahanannya, untuk menenggelamkannya lagi. Wajah Wu Chen banyak berubah. Tanpa diduga, dia memperkuat kekuatannya, dan aliran udara juga memperkuat kekuatannya. Napas yang mengerikan terus melonjak dan meledak untuk menenggelamkannya. Tentu saja, Wu Chen tidak akan pernah membiarkan aliran udara mencapai apa yang diinginkannya. Dia menggertakkan giginya dan dengan tegas mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Energi mengerikan itu meledak terus-menerus, mengalir ke dalam tubuh dan menahan kekuatan yang kuat ini. Pada saat yang sama, perubahan naga 9 tubuh, yang juga berjalan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lapisan gas naga,
terus-menerus mengalir keluar, menjadi penghalang yang kokoh, mati untuk menahan energi ini. Tidak, aku akan jatuh cepat atau lambat jika terus seperti ini. Wu Chen tahu bahwa aliran udara ini cukup mengerikan. Itu bertindak padanya seperti mulut ajaib Zhou Yu yang terbuka. Dia ingin menelannya, tetapi prestasinya masih sangat buruk. Prestasinya tidak cukup dan kekuatannya tidak kuat. Meskipun ada trik sulap seperti perubahan naga 9, yang untuk sementara dapat menahan energi yang kuat ini, dia tidak akan dapat membawanya dalam jangka panjang. Hidup, itu mungkin jatuh. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi sesegera mungkin. Jika tidak, jika dia ingin keluar dari masalah lagi ketika kekuatannya habis, itu akan sesulit langit. 9 perubahan naga, 9 perubahan naga. Pada saat ini, Wu Chen memutuskan untuk memanfaatkan kekuatannya untuk melihat apakah dia bisa memecahkan situasi. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen mengumpulkan semua kekuatannya, lalu meledakkannya dengan tinjunya. Kekuatan mengerikan keluar dari tinjunya, menyapu dengan cepat, dan menyerbu ke segala arah. Raungan, raungan, raungan mengguncang langit, kemarahan mengguncang ke segala arah, kekuatan yang luar biasa. Dengan raungan ini, ada juga Changlong, yang juga muncul dari tubuhnya. Begitu Changlong keluar, ia mengaum dan menari, dengan gengsi yang besar, tubuh yang dingin dan kuat, ia memiliki energi yang sangat kuat, kengerian yang tak tertandingi, dan teror yang luar biasa. Pada saat yang tepat, aliran udara seluruh ruang melonjak, bergulir tanpa henti, dan kekuatan yang mengerikan terus-menerus pecah, menyapu dan membuka, berdampak pada seluruh ruang, luas dan perkasa. Pergilah, naga. Wu Chen minum banyak, mendesak kekuatan Changlong, dan meledakkannya dengan ganas. Raungan naga, gas naga yang mengerikan, meledak dalam sekejap, membawa kekuatan teror, mengumpulkan semua kekuatan, dan menuju ke ruang ini untuk menyerang dengan ganas. Apakah berhasil? Melihat naga itu terbang keluar, mata Wu Chen tidak berkedip. Melihat semua ini, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Jika pukulan ini tidak dapat memainkan peran, maka dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk membentuk peran yang efektif di ruang ini. Metodenya adalah cara paling bodoh untuk mematahkan ilusi. Tentu saja, itu juga cara yang paling umum. Adapun efek spesifiknya, masih belum diketahui. Itu tergantung pada situasi spesifiknya. Ledakan, naga itu meraung, meraung, dan terbang keluar. Kekuatan dahsyat meletus. Kekuatan mengerikan mengguncang seluruh ruang. Pada saat yang tepat, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar terus-menerus. Aliran udara di sekitarnya bahkan lebih bergejolak, berdampak tanpa henti di semua sisi, luas. Tapi itu harus dipecahkan. Melihat semua ini, Wu Chen berdoa diam-diam di dalam hatinya. Sekarang dia tidak ingin memikirkan cara lain, dan tidak punya waktu untuk memikirkan cara lain. Dia hanya mengandalkan serangan ini. Saya berharap serangan ini dapat menghancurkan ilusi. Di bawah tatapannya yang penuh harap, ruang itu tampaknya tidak mampu menahan kekuatan ini. Setelah bertahan beberapa saat, akhirnya hancur dengan keras. Dihancurkan. Wu Chen melihat semua ini, dalam hatinya juga nada yang sangat lega, sekarang, ruang ini akhirnya dihancurkan olehnya. Pada saat ini, aliran udara di sekitarnya juga bergegas ke segala arah dengan cepat, dan segera menghilang. Pada saat ini, Wu Chen menemukan bahwa ruang di depannya telah berubah lagi, dan sekali lagi dia datang ke ruang yang sama sekali aneh. Melihat ke tempat aneh di depannya, Wu Chen kembali tersesat. Tempat di depannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Karena ada banyak harta karun di sekitar, seperti Lingbao, Danyao, seni bela diri, Del, yang semuanya ada dalam kepemilikan seseorang. Itu seperti rumah harta karun, membuat orang pusing. Wu Chen tidak bisa menahan napas. Tampaknya sekarang, dia benar-benar datang ke pusat rumah harta karun dan melihat harta karun yang sebenarnya. Namun, dia tidak bertindak gegabah, tetapi terus mengamati situasi di sekitarnya. Tiba-tiba, penglihatannya tiba-tiba berkumpul dan melihat ke tengah, di mana ada pilar berdiri, dan di atas pilar, ada juga gambar berbentuk naga yang terukir. Setelah mengamati dengan saksama gambar berbentuk naga itu, Wu Chen menemukan bahwa gambar berbentuk naga itu juga Yinglong. Melihat ini, Wu Chen semakin bingung. Ada apa?
Di tempat lain, ia juga melihat pemandangan serupa, yaitu, ada pilar di tengah, dan ada juga gambar naga di atas pilar ini, dan gambar naga itu juga Yinglong. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Wu Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak berujung. Ada apa? Mana yang nyata atau ilusi? Karena pertimbangan yang cermat, Wu Chen tidak bertindak gegabah, tetapi mengamati dengan tenang, yang merupakan semacam siksaan baginya, karena ia sekarang berada di rumah harta karun. Di sekelilingnya, ada semua jenis harta karun, semua jenisnya berkilau dan menumpuk seperti gunung. Di antara harta karun ini, mengambil dan Yao sebagai contoh, ia melihat 5 dan 6 urutan dan Yao, baginya sekarang, ia dapat memurnikan pil tingkat kelima sendiri, tetapi ia tidak dapat memurnikan pil tingkat keenam karena kekuatan jiwanya tidak dapat memenuhi persyaratan. Sekarang, ada banyak pil tingkat keenam di sekitarnya. Mereka memancarkan aroma yang lembut, dan mereka tidak lagi menggodanya untuk merampoknya di masa lalu. Selain itu, saat ini, ada juga semacam gerakan di tubuhnya. Gerakan ini berasal dari pedang pembunuh naga di tubuhnya. Dia mengerti bahwa pedang pembunuh naga berfokus pada harta karun di sekitarnya. Harta karun dan tingkatan di sekitarnya sangat tinggi. Pada dasarnya, setiap harta karun adalah tingkatan dari, akan memiliki harapan untuk dipromosikan ke Lingbao tingkat atas di bumi. Diamlah dan tahan godaan itu. Wu Chen menekan pedang pembunuh naga dan dirinya sendiri. Baginya, situasinya tidak jelas. Dia belum tahu situasi seperti apa yang ada di sekitarnya. Namun, dia berada di tempat yang benar-benar asing sekarang, dan situasi seperti apa yang mungkin muncul. Oleh karena itu, dia harus menahan diri dan mencoba menghindari godaan harta karun, pertama-tama mencari tahu situasi di sekitarnya. Wah, tepat pada saat itu, kilatan cahaya dan bayangan, sosok manusia, mendarat. Itu dia. Wu Chen mendongak dan terkejut sendiri. Pria ini bukan orang lain, tetapi 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam. Wu Chen tidak tahu banyak tentang wanita ini, hanya saja dia sangat kuat. Dia lebih kuat dari Dugu Wudi dan Li Feng. Dia mengerikan. Jika dia tidak menggunakan prasasti Zenmo, dia tidak akan menang sama sekali. 9 putri melihat sekeliling, alisnya juga berkerut, sangat jelas, dia juga terkejut dengan harta karun di sekitarnya, tidak menyangka, bisa melihat begitu banyak harta karun di sini. Mengapa dia ada di sana? Pada saat ini, 9 putri melihat Wu Chen, diam-diam terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Wu Chen juga akan berada di sini. Saya masih ingat bahwa pria ini tampaknya menjadi orang pertama yang tiba di tempat ini sebelumnya. Sekarang, dia adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Kultivasi pria ini tampaknya sangat buruk dan buruk. Itu hanya surga ketujuh Xingji. Namun, kekuatannya sangat kuat. Li Feng mengujinya sebelumnya, bergegas ke arahnya dengan momentum, mendeteksi kepalsuan dan kenyataan, tetapi hasilnya adalah dia diuji oleh pria ini untuk memblokir, tidak menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Pasti ada rahasia dalam diri pria ini. Dari penampilan luar biasa Wu Chen, 9 putri dapat menebak bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui dalam dirinya, jika tidak, dia tidak akan menjadi orang pertama yang tiba di sini, juga tidak akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika 9 putri memperhatikan Wu Chen juga memperhatikan 9 putri. Hatinya juga terkejut, karena dia menemukan bahwa wanita itu tidak bermaksud mengambil harta karun, yang mengejutkan orang-orang. Apakah wanita itu melihat sesuatu yang tidak biasa? Setelah dipikir-pikir lagi, Wu Chen merasa itu mungkin. Lagi pula, dia bukan satu-satunya orang yang pintar di dunia. Orang lain mungkin tidak punya pengalaman buruk. Hanya ada 2 hantu kecil. Saat itu, tiba-tiba, suara yang familiar mulai terdengar lagi. Mata mereka, secara kebetulan, menatap pilar di tengah. Di pilar itu, bayangan Yinglong sudah terang benderang. Semuanya terlihat jelas. Wu Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap Yinglong ini. Dia punya firasat di dalam hatinya. Mungkin kebingungannya sebelumnya akan terpecahkan. Bagus sekali kamu bisa menahan godaan harta karun ini. Tidak seperti orang lain, demi harta karun, sekarang terjadi pertarungan sengit. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, ada beberapa gambar lain di depan kedua orang itu. Dalam gambar-gambar ini, orang-orang itu memperebutkan harta karun di sekitar mereka. Mereka bertarung dengan sengit.
Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hatinya. Sekarang tampaknya kesabarannya sebelumnya adalah pilihan yang tepat. Mungkin, ada sesuatu yang terkenal tentang harta karun ini. Yinglong, ada apa ini? Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yinglong berkata dengan ringan, menurutmu, benar dan salah, salah dan benar, bagaimana menurutmu? Wu Chen terdiam. Dia benar-benar bingung sekarang. Dia tidak bisa mengatakan apakah semua ini benar atau tidak nyata. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi.